Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di pagi hari ini seperti biasa saya ingin ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, sekarang sudah resmi ada 3 pasangan capres dan cawapres yang akan maju di kompetisi Pilpres 2024 nanti ya teman-teman. Tapi memang kondisi perpolitikan tampaknya memanas karena memang ada salah satu cawapres itu Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah wali kota Solo dan putra Presiden Joko Widodo, yang mana proses beliau kemudian menjadi cawapres daripada capres Prabowo Subianto itu banyak mendapat kritikan, dan respon negatif dari berbagai lapisan masyarakat dan juga dari tokoh-tokoh elit politik di negara kita ya. Seperti yang kita tahu, memang Gibran Rakabuming Raka ini lolos ya, karena memang kemudian ada keputusan MK yang mana memutuskan untuk menjadi capres ataupun cawapres itu selain usianya di atas 40 tahun juga pernah berpengalaman memimpin menjadi kepala daerah gitu kan. Yang mana keputusan ini sampai saat ini juga masih dianggap kontroversial, pro dan kontra, dan masih sampai kemudian ada kecurigaan ya, memang itu timbul dari memang praktek-praktek KKN ya, yang sampai dengan saat ini juga di MK masih dilakukan pemeriksaan Majelis Kode Etik di MK ya, itu kan masih berjalan prosesnya. Tapi yang jelas juga memang Gibran Rakabuming Raka ini sebetulnya saya lihat juga langkahnya patut dipertanyakan gitu kan, karena pertama memang beberapa hari sebelum Gibran Rakabuming Raka itu melakukan pendaftaran menjadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sendiri sepertinya kan memang kemudian ditetapkan sebagai tim kampanye ya, tim kampanye nasional daripada pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD kan. Nah ini kan juga nggak nolak gitu kan, udah resmi ditetapkan oleh partai di mana yang menaungi beliau gitu kan, di mana beliau menjadi kader. Tapi kemudian beberapa hari kemudian konyolnya kemudian datang di Rapimnas Partai Golkar, yang mana Partai Golkar mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres gitu kan. Kemudian disusul langsung berapa hari kemudian Gibran Rakabuming Raka diangkat menjadi cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju ya, yang langsung ditindaklanjutin sehari kemudian pendaftaran pasangan capres dan cawapres daripada Koalisi Indonesia Maju, yang mana juga hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka memang masih menjadi kader aktif daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas teman-teman, ini juga langkah-langkahnya juga sangat gak masuk akal gitu kan. Bayangkan seseorang yang sehari sebelumnya gitu menerima jabatan sebagai tim sukses ataupun tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, baru beberapa hari kemudian langsung mendaftar menjadi cawapres dari pasangan yang kompetitornya gitu kan. Dan sampai dengan saat ini juga masih merupakan anggota aktif daripada kader aktif daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang lebih aneh juga sampai saat ini tampaknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga masih berhati-hati dalam menangani kasus ini, karena kita tahu ya sebelumnya 1 bulan sebelumnya ya, kurang lebih ada salah seorang capres, ada seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Mas Budiman Sujatmiko, salah satu tokoh politik senior di Indonesia ya gitu kan. Ini menyatakan dukungan pada capres Prabowo Subianto. Beberapa hari kemudian langsung dilakukan pemecatan, pemberhentian. Dan yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka ini kalau kita sejajarkan, kita compare gitu kan, ini jauh melampaui apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko.
Tapi sampai dengan saat ini juga sebenarnya nggak ada keputusan yang resmi yang tegas ya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tampaknya kesininya justru malah banyak gesekan seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu juga ketika ada kunjungan Presiden Joko Widodo di salah satu kabupaten di Bali, kemudian ada peristiwa pencopotan daripada baliho daripada pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, kan. Juga bendera-bendera PDI ya, yang mana ini pastinya juga menimbulkan gesekan, menimbulkan keprihatinan pastinya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sama kemarin kita kalau saya lihat di media sosial juga ada pertandingan voli ya, tarkam yang di Pasuruan yang kebetulan diadakan oleh salah seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga dihentikan. Yang intinya kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan adanya gesekan. Tapi kalau kita lihat juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya juga saat ini juga beberapa anggotanya juga nggak tinggal diam ya. Salah satunya yang tegas tuh Bapak Masinton Pasaribu ya, Masinton ini tegas banget ya, jelas-jelas dia mengutarakan memang keinginannya seperti walaupun beliau nggak mengatasnamakan partai tapi sebagai wakil rakyat. Masinton Pasaribu ini sempat mengungkapkan keinginannya gitu kan, idenya untuk melakukan hak angket gitu kan, yang memang ini berkaitan dengan melolosan pasal, yaitu pasal di mana seorang selain syaratnya adalah 40 tahun ke atas, 40 atau 40 tahun ke atas, tapi capres dan cawapresnya juga cukup perlu pernah menjadi pemimpin suatu daerah gitu kan. Yang jelas pasal tersebut memang saat ini lagi memang banyak diperbincangkan, banyak memang lagi didiskusiin oleh para ahli yang menurut beberapa dugaan-dugaan ataupun ekspektasi ataupun asumsi itu merupakan hasil sebuah KKN gitu kan. Nah, ini lagi prosesnya juga lagi berjalan di sidang kode etik MK, kita tunggu hasilnya gitu kan. Yang jelas kalau saya lihat memang dengan kondisi-kondisi belakangan ini sebenarnya gesekan antara keluarga Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sudah mulai tampak ya, walaupun di permukaan sepertinya juga nggak tampak gitu kan, tapi di bawah sebenarnya sudah tampak ya dari respon daripada tokoh-tokoh senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tampaknya juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga nggak akan tinggal diam sepertinya. Yang jelas memang kalau saya lihat ini pertaruhannya sangat besar ya, karena memang kalau kemudian meleset ini kan secara nggak langsung ya, dukungan daripada Gibran Rakabuming Raka dan keluarga Presiden Joko Widodo adalah ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini kalau sampai meleset kemudian kalah dan yang menang oposisi ini, kalau kata seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sampai kemudian ada yang memang kemudian ada hari ada masalah-masalah ataupun yang mengutak-atik. Kita nggak tahu kan, namanya juga perpolitikan kedepannya pastinya kalau menurut saya juga rawan gitu kan, karena memang pastinya yang memberikan perlindungan gitu kan nggak ada gitu kan. Karena kalau menurut saya yang paling mudah adalah ketika udah 2 kali periode dan kemudian lancar apa adanya, sebetulnya juga kalau menurut saya pribadi seorang pengamat ini kan ya, bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu udah langkah yang paling aman. Karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai senior, partai yang memang udah berpengalaman makan asam garamnya perpolitikan di Indonesia. Yang paling aman, sebetulnya paling nyaman gitu kan, adalah tetap tegak lurus dengan garis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi sekarang memang sepertinya udah memilih jalan yang sulit gitu kan. Karena memang mau nggak mau memang full harus menang ya gitu kan. Walaupun memang semuanya targetnya menang, tapi ini all out gitu kan, harus menang, nggak bisa enggak karena memang gitu kan. Dan tantangannya berat gitu kan. Di satu sisi ada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang juga semakin hari semakin popularitasnya semakin kuat gitu kan.
Dan di satu sisi ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang nggak bisa dinafikan adalah salah satu partai pemenang pemilu ya di 5 tahun pemilu 5 tahun yang silam, dan juga memang pengaruhnya sangat kuat, memiliki akar rumput yang kuat, partai yang memang juga melegenda lah, artinya pernah melewati masa-masa sulit, dan banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang memang cerdik yang memang tergabung dalam elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, walaupun tampaknya juga saat ini juga ada perbedaan sikap ya antara elitnya. Tampak kalau kemarin kan memang banyak elit partai politiknya mengungkapkan statement A, yang lain juga membantah statement tersebut yang tampaknya nggak satu suara gitu kan. Tapi terlepas dari itu juga saya salut ya, ngefans juga beberapa tokoh-tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang mantap lah, seperti Bang Adian Apitupulu, Bang Masinton Pasaribu, ada Bung Deddy Sitorus itu kan. Ini politisi-politisi tangguh ya gitu kan. Kalau kemudian diganggu seperti timbul gesekan yang terjadi belakangan ini di Bali, kemudian di Pasuruan, di beberapa tempat gitu, saya yakin juga pastinya nggak akan diam aja. Tapi kalau saya lihat memang ini di permukaan kayaknya adem ayem, tapi di bawahnya kayaknya sudah mulai memanas lagi. Terlepas dari itu ya teman-teman, kita sebagai warga, penonton, supporter pastinya bisanya adalah mendoakan agar nanti Pilpres dan Pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik, aman, tentram, damai, dan kita dapat pasangan capres dan cawapres yang memang betul-betul bisa memberikan solusi daripada masalah-masalah yang ada di negara ini ya. Tapi terlepas dari itu, saya tetap juga, selain saya ngefans ke Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar, tapi saya juga mendukung ya ini PDI Perjuangan dengan tokoh-tokohnya, dengan tokoh-tokoh legendarisnya pasti bisa melewati fase-fase inilah, yang saya pikir juga pastinya akan agak lumayan sulit karena memang pasangan Prabowo Subianto ke Gibran Raka Buming Raka sudah sangat jelas ya. Pastinya mereka akan mengadakan, targetnya adalah pemilih-pemilih daripada Provinsi Jawa Tengah, di mana Provinsi Jawa Tengah ini adalah provinsi kandang banteng ya, di mana di situ banyak pemilih Presiden Jokowi yang juga pemilih daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang besar jumlahnya dari jumlah penduduknya. Dan juga sekarang gesekan-gesekannya kan memang sudah juga di kubu kandang banteng yang memang di luar Pulau Jawa seperti Pulau Bali ya gitu kan. Tapi saya yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini banyak tokohnya yang tangguh, pintar, cerdik, pastinya juga pasti bergerak gitu kan. Yang jelas sekarang kuat ya gitu kan. Di satu sisi ada dua perahu yang memang berseberangan, yaitu Koalisi Perubahan dan koalisinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tampaknya juga mungkin mendekat ya, karena memang merasa senasib ya gitu kan. Yang jelas kedepannya tambah banyak hal-hal baru yang kita tunggu gitu teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman, kita akan dukung, kita berdoa selalu bahwasanya Pilpres dan Pemilu berjalan dengan baik, aman, tentrem, damai, dan lancar ya teman-teman. Siapapun yang terpilih nanti kita dukung. Kalau sekedar cuman dukungan saat ini yang namanya supporter kayak saya dukung pasangan Amin, teman-teman mungkin mendukung pasangannya Ganjar Pranowo Mahfud MD ya wajar gitu. Yang penting kita jangan sampai berfriksi atau gesekan, menjadi supporter yang baik. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta ya, teman-teman.